Karena hanya ingin tahu saja. Nah, kalau di rumah juga itu kan tidak ada bapak dua tiga, ya toh? Bapaknya kan yang satu toh. Nah ya, yang memimpin rumah tangga ini bapak, hanya satu juga. Ya. Sama lagi ini, ya. Kita mulai pembahasannya. Apa itu Orde Baru? Ceng. Nah, enak zamanku toh. Iya, ini Pak Harto ya. Dia adalah pemimpin masa Orde Baru. Orde Baru dimulai tahun 1966 dan berakhir tahun 1998. Nah, apa itu Orde Baru? Orde Baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Jadi intinya mereka tuh mau merancang sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Orde Lama atau masa Soekarno di masa sebelumnya. Nah, kenapa bisa terjadi Orde Baru? Ini pasti ada latar belakangnya. Dari perpindahan Soekarno ke Soeharto itu ada latar belakangnya. Pertama adalah peristiwa 30 September 1965 di mana jenderal-jenderal dibunuhin dan PKI yang disalahkan dan PKI ada kaitannya katanya dengan Soekarno. Kemudian akhirnya mahasiswa berdemonstrasi. Mahasiswa bergabung dalam Front Pancasila menuntut adanya Tritura atau Trituntutan Rakyat. Isinya apa saja? Yang pertama adalah bubarkan PKI, kemudian bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan yang ketiga adalah turunkan harga karena pada saat itu ekonomi lagi jelek-jeleknya di masa demokrasi terpimpin, bahkan inflasi sampai 650%. Kemudian yang ketiga atau yang C adalah munculnya Super Semar. Apa itu Super Semar? Bukan surat perintah segera merit ya, tapi Super Semar itu adalah surat perintah 11 Maret. Nah, yang katanya ada banyak versinya. Nah, dibawanya oleh 3 jenderal nih waktu di Bogornya itu. Ada Jenderal Amir Mahmud, Basuki Rahmat, sama M. Yusuf. Ada 3 orang jenderal yang nantinya membawa surat itu dari Pak Karno ke Pak Harto gitu. Nah, dari Super Semar ini disahkan lagi lah kepemimpinan Soeharto itu adalah ketika muncul TAP MPRS nomor 33 garis miring MPRS garis miring 1967. Kekuasaan Soekarno dicabut, diberikan kepada pemegang Super Semar, yakni adalah Soeharto. Itu latar belakangnya. Kemudian bagaimana nih ciri-ciri dari masa Orde Baru? Ciri-ciri Orde Baru yang pertama adalah dia melakukan atau melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, dan ini pun jadi semboyannya lah ya. Nah, kok bisa seperti itu sih? Ya karena efek G30S, di mana Soekarno selalu bilang dia anti komunis, seperti itu. Nah, kemudian penetapan asas tunggal Pancasila. Nah, penetapan asas tunggal Pancasila ini diwarnai dengan adanya indoktrinasi ideologi melalui P4 atau pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Coba kalian tanyain ke orang tua kalian deh. Dulu pas kuliah pasti mereka wajib ngikutin P4. Ada ulangannya, ada ujiannya gitu. Saking didoktrininnya Pancasila. Semua partai tidak boleh ada yang menggunakan doktrin lain atau ideologi lain selain Pancasila. Gitu, Orde Baru ciri-ciri yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah peran negara sangat kuat dengan adanya dominasi dari Golkar, ABRI, dan juga ekonomi liberal. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada otoritarianisme. Jadi pemerintahnya sangat otoriter. Nah, contohnya apa aja nih otoriternya? Yang pertama ada NKKBKK, normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kampus. Jadi si kampus-kampus itu dibatasi, demo aja nggak boleh tuh pas zamannya Orde Baru. Kalau kalian demo nanti kalian bisa masuk ke undang-undang subversif, yaitu kalian melawan negara gitu. Nah, kemudian pers itu dibredel itu apa? Dibatasi. Kalau kalian menjelek-jelekin pemerintah ya besoknya pasti nggak boleh lagi tayang si pers itu atau media atau koran itu ya. Dulu pernah ada tuh Detik, Tempo yang kena tuh. Kemudian PNS wajib pilih Golkar. Dan yang terakhir adalah Petrus. Apa itu Petrus? Penembak misterius. Hahaha, ditembak tuh yang bertato ditembak-tembakin oleh penembak misterius tahun 80-an tuh ya. Ngeri banget lah zaman itu. Nah, kemudian yang terakhir keempat adalah demokratisasinya atau pemerintahannya walaupun demokrasi tapi penuh dengan KKN, yaitu kehidupan demokrasi yang dipenuhi dengan unsur KKN. KKN itu apa? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah pas zaman Orde Baru. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang piye kabare penak zamanku toh. Enggak enak, seriusan dah. Gak enak beneran dah. Nggak percaya beneran gak enak sumpah. Padahal sotoy gue juga gak ngerasain. Tapi ya memang kalau saya ngobrol sama yang lebih tua dari saya, mereka bilang Orde Baru gak enak.
Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang Kabinet Ampera. Jadi pas Soeharto sudah dapat supersemar, dia membuat sebuah kabinet namanya Kabinet Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat katanya. Jadi ini adalah sebagai representasi dari adanya Tritura dan didukung oleh ketetapan MPRS nomor 13. Soeharto membentuk Kabinet Ampera. Tugas utamanya adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera. Nah, program yang pertama adalah Catur Karya. Apa itu Catur Karya? Catur Karya adalah perbaikan kualitas hidup yang pertama. Yang kedua, pemilu paling cepat 5 Juli 1968, pelaksanaan kembali politik luar negeri bebas aktif karena dianggap sebelumnya kan Soekarno lebih condong ke komunis. Kemudian meneruskan perjuangan menolak imperialisme dan kolonialisme. Itu Catur Karya ya, namanya juga catur pasti ada 4, betul sekali. Nah, lanjut ada trilogi pembangunan. Nah, trilogi pembangunan ada berapa? Ada 3 dong, Mas, ada 17. Nah, trilogi pembangunan yang pertama adalah pemerataan pembangunan. Kemudian ada lagi pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas nasional. Jadi pembangunan harus merata dari Sabang sampai Merauke, ekonomi harus tumbuh dan politik harus stabil. Kemudian Indonesia membukukan hubungan dengan Cina karena Cina dianggap dekat dengan PKI, tapi kita langsung baikan lagi tuh dengan yang namanya Malaysia, ditandai dengan adanya Jakarta Accord. Jakarta Accord ya, bukan Accord. Nah, kemudian adanya efek aktifnya kembali Indonesia ke PBB. Kita masuk lagi ke PBB tanggal 28 September 1966. Sebelumnya kan kita keluar tuh pas zamannya Pak Karno, kita masuk lagi. Keren loh, Indonesia mungkin satu-satunya yang pernah keluar masuk PBB. Nah, kemudian selanjutnya setelah Kabinet Ampera, kita akan bahas ini ya. Yang keempat, yang bagian D, itu adalah bagaimana kebijakan dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa Orde Baru. Apa aja nih yang ada? Jeng jeng jeng. Yang pertama adalah Indonesia ikut mendirikan ASEAN tanggal 8 Agustus 1967. Nah, ini ada 5 pendirinya ya. Siapa saja pendiri dari ASEAN? Ini mereka membuat sebuah deklarasi namanya Deklarasi Bangkok. Nah, di Deklarasi Bangkok mereka ngapain saja? Ya, mereka ngobrol. Ada 5 negara yang ikutan, ada Atun dan Ratna ya. Tun Ratna. Nah, A itu adalah Adam Malik dari Indonesia. Kemudian Tun itu adalah Tun Abdul Razak dari Malaysia. Ra itu adalah S Rajaratnam dari Singapura. T-nya adalah Tanat Khoman dari Thailand. Na-nya adalah Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, lanjut. Yang kedua ada apa lagi nih? Yang kedua adalah Indonesia melakukan pemilu pas masa Orde Baru, pemilu pertama Orde Baru atau pemilu kedua di Indonesia. Nah, pemilunya bagaimana? Ada cap jari juga gak? Tinta-tinta itu juga gak ya? Langsung gratis di Jeko. Diskon-diskon enggak dulu mah. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk apa? Dia memilih anggota DPR dan MPR. Kemudian juga asasnya adalah luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pelaksanaannya itu yang pertama adalah tahun 1971, 10 peserta, pemenangnya Golkar. Ya, lanjut. Kemudian di 6 tahun selanjutnya atau 5 tahun selanjutnya 1977 ada 3 peserta, pemenangnya Golkar. Kemudian tahun 82 3 peserta, pemenangnya Golkar lagi. 87 3 peserta, pemenangnya Golkar lagi. 92 3 peserta, pemenangnya Golkar lagi. Yang ke-6 97 3 peserta, pemenangnya Golkar lagi yang menang. Kenapa bisa begitu ya? Ya gitu tadi ya. Bahwa pas zaman Orde Baru, presiden pun semuanya atau negara-negara kita ini semuanya harus memilih yang namanya Partai Golkar, PNS itu ya, seperti itu. Nah, bagaimana nih selanjutnya setelah pelaksanaan pemilu ada apa lagi? Setelah pelaksanaan pemilu ada yang ketiga. Yang ketiga adalah fusi partai politik. Apa itu fusi partai politik? Jadi dilakukan tahun 73 ya. Yaitu adalah upaya penyederhanaan 10 parpol peserta pemilu tahun 71 tadi menjadi hanya 3. Set. Jadi mereka ada fusion nih. Ceng. Deng. Disatuin semuanya. Nah, yang pertama ada P3. Partai Islam seperti NU, PANMUSI, Partai Muslimin Indonesia. Kemudian PSI, Partai Syarikat Islam Indonesia. Kemudian juga ada PERTI, Persatuan Tarbiyah Indonesia. Itu semuanya gabung jadi P3. Kemudian PDI itu adalah partai nasionalis seperti PNI, Parkindo. Kemudian ada lagi IPKI. Kemudian ada Partai Katolik, Murba. Itu semuanya gabung ke dalam PDI. Nah, selanjutnya Golkar itu dia bukan partai ya. Nah, ini yang terjadi nih. Ini hanya 3 aja. Ini adalah surat suara tahun 97. Selanjutnya setelah fusi partai politik ini ada apa lagi? Yang keempat adalah pembentukan Kabinet Pembangunan dan pelaksanaan pembangunan 5
tahun. Nah, pembentukannya bagaimana? Ini kabinet pada masa pemerintahan Orde Baru namanya adalah Kabinet Pembangunan. Kalau zaman Jokowi kan sekarang namanya Kabinet Kerja ya. Nah, si Kabinet Pembangunan ini berlangsung dari Kabinet Pembangunan 1 sampai Kabinet Pembangunan 7. Wih, ngeri banget ya. 7 loh dia. Ada kabinetnya, subhanallah ya. Betah banget jadi presiden, Pak euy. Ya. Ngeunah pisan hirupna eta. Nah, inilah Pak Harto, dia bapak pembangunan kita ya. Nah, namanya adalah PJP, program jangka panjang 25 sampai 30 tahun dibagi secara periodik dalam setiap 5 tahunnya. Nah, namanya Pelita, pembangunan 5 tahun. Nah, Pelita 1 itu pembangunan bidang pertanian, kemudian Pelita 2 untuk memperluas kesempatan kerja, kemudian Pelita 3 adalah trilogi atas asas pemerataan, ada 8 asas pemerataan nantinya tuh. Kemudian Pelita 4 swasembada pangan, Pelita 5 sektor pertanian dan industri, dan Pelita 6 peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Wih, niatnya bagus nih ya. Tapi ya katanya gagal gara-gara ada demo itu. Kalau nggak dijatuhin katanya Soeharto mungkin Indonesia lebih hebat. Ya nggak tahu lah ya saya mah ya. Karena emang nggak kejadian. Nah, kemudian yang kelima setelahnya itu ada pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI. Maksudnya apa sih Dwi Fungsi ABRI? Dwi Fungsi ABRI itu intinya adalah Indonesia, Angkatan Bersenjata Republiknya, ABRI namanya, itu dia memiliki 2 fungsi. Fungsinya apa saja? Yang pertama kan Hankam ya harusnya ya, pertahanan keamanan, ditambah lagi dengan fungsi yang kedua yaitu Sospol, sosial dan politik. Nah, ini pernah ditulis nih oleh Pak Samsul Ma'arif. Maksudnya adalah militer di dalam parlemen. Jadi anggota militer, tentara-tentara masuk ke parlemen. Ya kalau ada tentara di parlemen ya keinginan tentara pasti dipenuhi sama semuanya ya. Nah, setelah pelaksanaan di fungsi ABRI yang nomor 6, apa yang dilakukan oleh Indonesia? Kita mengadakan pinjaman luar negeri. Maksudnya apa? Jadi untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pasca Orde Lama, pemerintahan RI masa Orba melaksanakan pinjaman ke bank-bank luar negeri. Seperti apa saja nih bank luar negerinya itu? Wah, uang dolar kita bakar buat pembangunan ya. Nah, ada IMF, International Monetary Fund, kemudian ada IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. Kemudian ada IDA, International Development Agency. Kemudian ada ADB, Asian Development Bank. Bahkan selain ada ini nih, bank-bank luar negeri ini, ada juga kita bikin lembaga sendiri tuh buat Indonesia khusus dari negara-negara Belanda dan negara-negara yang lain. Itu ada namanya IGGI ya, International Governmental Group for Indonesia, IGGI. Itulah IG. Eta lah pokoknya IGGI. Nah, selanjutnya yang nomor 7 adalah ada nih kejadian penting juga, peristiwa malari, namanya bukan malaria ya. Tahun 74. Apaan itu tuh? Itu adalah peristiwa Malapetaka 15 Januari. Adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada 15 Januari 1974. Ya. Mereka menganggap ada ketidakadilan terhadap apa. Jadi latar belakangnya adalah mahasiswa dilatar belakangi oleh mahasiswa. Mereka nggak setuju akan datangnya modal asing dari Jepang. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang namanya Tanaka Kokoi sedang berkunjung ke Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Januari 1974. Jadi mereka tuh nggak mau lah di Indonesia tuh ada modal asing gitu, apalagi dari Jepang. Jepang kan dulu juga jajah kita. Nanti banyak dong perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia, kita jadi kerja di Jepang lagi. Mahasiswa tuh nggak mau kayak gitu. Ternyata Orde Baru tetap melaksanakan itu dan ya kejadian ya. Kayak kalian nih semua nggak bisa hidup tanpa barang-barang Jepang ya nggak? Mobil Jepang. Handphone mah iPhone ya kalian ya, keren-keren ya, subhanallah. Sama Samsung dari Korea ya. Nah, selanjutnya setelah peristiwa malari ada apa lagi? Ada yang ke-8 nih, ada istilahnya Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli tahun 1996. Apaan ini? Adalah peristiwa penyerbuan atau pengambil alihan secara paksa kantor DPP PDI yang pada saat itu dikuasai oleh Megawati, oleh PDI Suryadi, PDI hasil Kongres Medan yang dibantu ABRI. Jadi PDI Suryadi itu dia mau ngekudeta Megawati gitu. Nah, karena Suryadi ini dia direstui oleh Soeharto, katanya kalau Megawati dia tidak direstui Soeharto untuk jadi ketua partai, makanya ABRI ngebantuin si Suryadi ini. Gitu. Kejadiannya di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat. Nah, kemudian setelah itu latar belakangnya apa sih? Jadi pemerintah Orde Baru tadi ya menggulingkan PDI Megawati. Jadi akhirnya Megawatinya juga baper, dia bikin PDI baru namanya PDI Perjuangan. Seperti itu.
Nah, selanjutnya yang terakhir adalah revolusi hijau. Apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau adalah sebuah perubahan yang cepat dalam bidang pertanian demi tercapainya swasembada pangan. Latar belakangnya apa? Jadi ada nih teori dari Robert Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu mengikuti deret ukur, sedangkan peningkatan produksi pertanian mengikuti deret hitung. Jadi kalau manusia mah 2 dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 32 dan selanjutnya kalau pertanian jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti makin banyak orang tapi pertanian segitu-gitu aja, nanti banyak kelaparan. Itu kata Robert Malthus. Akhirnya kan dilaksanakanlah revolusi hijau ini. Ada bapak revolusi hijau namanya Norman Borlaug. Ya, ada namanya Norman Borlaug. Nah, upayanya apa saja nih di Indonesia? Yang pertama ada intensifikasi pertanian, kemudian ada ekstensifikasi pertanian, ada diversifikasi pertanian, ada mekanisasi pertanian, ada rehabilitasi pertanian. Intensifikasi itu ada pancausaha tani, ekstensifikasi itu lahan-lahan Indonesia diperluas, diversifikasi penganekaragaman pertanian, mekanisasi penggunaan mesin, asalnya pakai sapi jadi pakai kuik, pakai traktor kuik. Nah, kemudian ada rehabilitasi pertanian, perbaikan lahan. Nah, hasil yang dicapai Indonesia berhasil nih mencapai swasembada pangan tahun 84. Keren banget lah, nggak kayak sekarang kita impor terus beras ya. Nah, selanjutnya kita mendapat penghargaan dari Badan Pangan Dunia namanya FAO, Food Agriculture Organization. Keren banget lah Indonesia pada saat itu. Mungkin inilah salah satu keberhasilan ya. Tapi jeleknya kita memaksakan semua orang Indonesia makan beras ya, dari Sabang sampai Merauke. Padahal orang-orang timur aja senangnya makan sagu. Ya, ada plus minus lah di zaman Orde Baru. Walaupun banyak minusnya ya, korupsi di mana-mana hingga hukum nggak tegak gitu. Akhirnya kan tidak lama juga revolusi si Orde Baru ini dia direformasi, diperbaiki ya. Itulah yang terjadi di masa Orde Baru Indonesia. Kemudian bagaimana akhirnya Orde Baru ini runtuh, nanti akan kita bahas di bab selanjutnya, yaitu bab tentang reformasi. Kita bahas tentang masa reformasi sekarang. Masa reformasi itu adalah masa di Indonesia dari tahun 98 sampai nggak tahu kapan. Karena sekarang pun masih masa reformasi. Nah, bagaimana sih kronologi masa reformasi? Nah, kita bahas ya. Pertama-tama, bagaimana bisa ada reformasi itu karena adanya krisis moneter di tahun 97 melanda Asia Tenggara, Indonesia salah satunya. Dolar naik dari $1 2.500 jadi 15.000, naik 6 kali lipat, kacau dah. Bahkan akhirnya membuat masyarakat gak percaya lagi kepada pemerintah, krisis legitimasi. Nah, selanjutnya lagi setelah krisis legitimasi itu, tahu-tahu di pemilu 97 yang menang Golkar lagi dan Soeharto dipilih lagi untuk jadi presiden. Kan gak lucu kan ya? Dia gak becus tapi dia lagi kepilih lagi gitu. Nah, akhirnya mahasiswa pada demo dan menuntut ada 6 agenda reformasi: adili Soeharto, amandemen UUD, hapus fungsi ABRI, otonomi daerah, supremasi hukum, dan pemerintah harus bersih dari KKN. Nah, dari 6 agenda reformasi itu mahasiswa demo di mana-mana. Dan akhirnya terjadi tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Trisakti meninggal: Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hentiawansi, Heri Hartanto meninggal. Dari sana demo makin besar. Bahkan 12 sampai 13 Mei 98 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar di Indonesia. Jakarta, Solo, wah banyak lah di mana-mana, bahkan banyak yang diperkosa-perkosain. Nah, kemudian tanggal 18 sampai 20 Mei 98 gedung DPR MPR diduduki oleh para mahasiswa. Benar-benar diduduki, dikuasai semuanya sama mahasiswa. Dan akhirnya hari yang ditunggu terjadi. 21 Mei 98 pukul 9:05 Soeharto mengundurkan diri dan dia diganti oleh wakil presidennya. Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Bahas susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden
Mandataris MPR 1998-2003. Presiden Republik Indonesia oleh Bapak B.J. Habibie. Sebelum memangku jabatan presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise.